Just run it back. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Masmatik. Di video ini kita akan membahas latihan soal SKB CPNS Bendera dan Kemeteorologian. Perlu kita akui bahwa untuk mencari soal SKB yang tahun-tahun lalu itu kan sangat susah ya. Jadi kita perbanyak aja latihan soal. Semakin banyak kita latihan soal, pastinya semakin banyak ilmu yang kita kuasai. Langsung aja, tidak usah berlama-lama, kita ke soal yang nomor 1. Ukuran 1 meter yang ditetapkan oleh Biro Internasional untuk ukuran dan timbangan terbuat dari batang platina iridium yang disimpan di negara A. Amerika, B. Belanda, C. Inggris, D. Prancis, E. Swiss. Jawabannya adalah D ya, Prancis. Saya yakin kalian mesti banyak yang jawab benar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui di Undang-Undang Meteorologi Legal atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 disebutkan bahwa konvensi meter itu kan dilaksanakan di Prancis, khususnya di kota Paris pada tanggal 20 Mei 1875. Jangan lupa untuk mempelajari Undang-Undang Meteorologi Legal ya guys. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Mikrometer sekrup biasanya mempunyai kecermatan sebesar 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm, 0,001 mm, 0,002 mm. Jawabannya adalah yang A. Jadi mikrometer sekrup biasanya sih kecermatannya adalah 0,01 mm. Kalau selain itu berarti ya luar biasa. Selanjutnya yang nomor 3, kesalahan baca yang terjadi akibat kurang tepatnya mata melihat alat ukur disebut dengan kesalahan acak, kesalahan kosinus, kesalahan sistematis, kesalahan rambang, kesalahan paralaks. Jawabannya adalah yang E, kesalahan paralaks. Jadi wajar ya kalau manusia itu kan tempatnya salah, tapi yang biasa disalahkan itu kan cowok ya. Lanjut soal yang nomor 4. Salah satu sifat dari alat ukur yang berkaitan erat dengan sistem skala yang dibuat ialah sensitivity, hysteresis, readability, floating, shifting. Jawabannya adalah yang C ya, readability. Kalau yang A itu secara bahasa artinya sensitivity itu adalah kepekaan. Kemudian untuk yang hysteresis artinya adalah penyimpangan. Untuk floating artinya pengambangan dan shifting artinya pergeseran. Lanjut ke soal yang nomor 5. Secara garis besar, alat ukur mempunyai 3 komponen, yaitu sensor toleransi penunjuk, pembaca sensor toleransi, sensor pengubah penunjuk, pengubah pembaca sensor. Hasil pengubah pembaca. Jawabannya adalah yang C. Jadi sensor pengubah penunjuk ya. Ini untuk secara garis besar ya. Kalau ada alat ukur yang tidak memiliki salah satu di antara 3 ini, ya wajar ya. Berarti dia masuk secara garis kecil. Tapi secara umumnya itu alat ukur mesti memiliki 3 komponen ini. Sensor, pengubah, penunjuk. Lanjut ke soal yang nomor 6. Batas daerah toleransi yang paling dekat dengan garis 0 adalah penyimpangan atas, batas ukur bawah, penyimpangan bawah, penyimpangan fundamental, batas ukur atas. Jawabannya adalah yang D, penyimpangan fundamental ya. Oh ya, kalian perlu mempelajari tentang BKD juga ya, bukan Badan Kepegawaian Daerah, tapi batas kesalahan yang diizinkan. Soal yang nomor 7, berikut ini termasuk dari bagian mistar insut atau jangka sorong antara lain skala putar, rahang tetap, skala utama. Skala utama, skala putar, skala nonius. Skala nonius, skala utama, dan pengunci. Pengunci, jarum penunjuk, skala utama. Jarum penunjuk, skala putar, rahang tetap. Jawabannya adalah yang C, skala nonius, skala utama, dan pengunci. Berarti selain ketiga unsur ini, kalau misal yang A yang salah itu adalah yang skala putar. Untuk yang B, skala putar. Kemudian yang D, jarum penunjuk di
jangka sorong itu kan tidak ada jarum penunjuknya. Yang E juga salah karena tidak ada jarum penunjuk. Lanjut ke soal yang nomor 8. Lembaga yang berwenang menangani secara khusus bidang meteorologi adalah Puslat Kim LIPI, Puslat PIM LIPN, Puslit PIM LIPI, Puslit Kim LIPN, Puslit Kim LIPI. Saya rasa ini mudah ya. Jawabannya adalah yang E, Puslit Kim LIPI. Apa sih kepanjangannya? Puslit itu adalah Pusat Penelitian, Kim itu adalah Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi, LIPI itu adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lanjut ke soal yang nomor 9. Kalibrasi jangka sorong bertujuan untuk pemeriksaan alat ukur, pemeriksaan angka ukur, pemeriksaan skala ukur, penetapan nilai besaran ukur, memperbaiki ketepatan dan ketelitian. Jawabannya adalah yang E ya, memperbaiki ketepatan dan ketelitian. Kenapa bukan A atau yang B? Kalau di dalamnya itu pasti ada pemeriksaan ya. Dari pemeriksaan itu kita perbaiki. Kalau ada yang masih kurang berarti kita perbaiki seperti itu. Lanjut untuk yang soal yang nomor 10. 10 pangkat 18 disimbolkan dengan M, G, E, P, T. Jawabannya adalah yang C ya, yaitu disimbolkan dengan E. E itu sendiri kepanjangan dari eksa. Kemudian untuk yang pilihan ganda A, M itu kan dia mega 10 pangkat 6 atau 1 juta. Untuk G itu berarti giga, untuk P itu berarti peta, kemudian untuk yang T itu berarti tera. Itu dulu ya teman-teman untuk latihan soal kali ini. Mohon koreksi kalau ada yang masih keliru. Kita sama-sama belajar ya. Oh ya, yang belum gabung grup Telegram, silakan bisa gabung ya, link grupnya di deskripsi. Selamat mempersiapkan SKB kalian, semoga sukses ya teman-teman. See you next time, thank you.